Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Helmi dan Ibu Nurul selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen kelas K013. Dan halo teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok C. Di sini kami akan menjelaskan materi terkait ukuran kinerja keuangan. Baik, kita langsung masuk ke slide berikutnya. Sebelum masuk ke dalam materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Sarul Anam dengan NPM Akhiran 054. Dan selanjutnya ada Ahmad Wahyudi dengan NPM Akhiran 142. Selanjutnya ada Dwita Diajeng dengan NPM Akhiran 227. Dan selanjutnya ada Lisa Harnanda dengan NPM Akhiran 275. Dan selanjutnya ada Atalia Ramadadi dengan NPM Akhiran 322. Dan yang terakhir ada M. Akila Musafik dengan akhiran NPM 336. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terkait penciptaan nilai. Seperti yang kita ketahui, suatu organisasi bisnis ataupun perusahaan dalam membentuk lini bisnisnya akan memiliki yang namanya tujuan. Nah, tujuan rata-rata yang ada di suatu perusahaan yaitu sama, teman-teman, yaitu meningkatkan profitabilitas ataupun laba perusahaan. Nah, laba perusahaan sendiri tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Tentu ada beberapa faktor yang perlu diimbangi. Salah satunya yaitu adalah nilai perusahaan. Nah, nilai perusahaan sendiri adalah kondisi di mana suatu pencapaian oleh perusahaan yang menggambarkan kepercayaan masyarakat ataupun investor terhadap kinerja dan produk dari suatu perusahaan. Nah, pandangan dari masyarakat sendiri kurang lebih seperti ini. Apakah ketika konsumen membeli produk kualitasnya bakalan terjamin? Nah, sedangkan dari kondisi investor, apakah ketika investor menanamkan investasi pada suatu perusahaan, tingkat laba ataupun profitabilitas dari investor akan meningkat atau justru sebaliknya? Sehingga itu bakal menjadi pertimbangan dari masyarakat dan investor. Nah, nilai suatu perusahaan sendiri juga bakal didukung dengan yang namanya pengambilan keputusan dari pihak-pihak yang berkepentingan di dalam suatu perusahaan. Karena suatu pengambilan keputusan akan berdampak bagaimana tingkat nilai perusahaan itu bakal naik ataupun malah turun. Dan nilai suatu perusahaan juga dapat dijadikan suatu evaluasi dari para pimpinan ataupun para manajer untuk memperbaiki dan semakin memperbaguslah dari tingkat kondisi suatu perusahaan. Materi selanjutnya yaitu ukuran kinerja pasar, yaitu salah satu cara untuk mengukur perubahan nilai suatu perusahaan. Nilai yang dimaksud yaitu pengembalian kepada pemegang saham yang diukur secara langsung untuk setiap periode, dianggap sebagai jumlah dividen yang akan dibayarkan. Pengukuran ini dapat ditambah ataupun dikurangi atas adanya perubahan nilai pasar saham. Untuk perusahaan terbuka atau yang terdaftar dalam bursa efek, nilai pasar perusahaan umumnya dipandang sebagai ukuran yang paling dekat, meskipun tidak sempurna dari nilai intrinsik perusahaan yang sebenarnya. Perusahaan sering menggunakan berbagai rencana kompensasi berbasis saham, seperti opsi saham dan rencana saham terbatas, yang menghubungkan pembayaran insentif dengan harga saham. Dengan cara tersebut, karyawan yang memenuhi syarat untuk rencana kompensasi berbasis ekuitas akan diberikan penghargaan karena menghasilkan pengembalian untuk pemegang saham atau setidaknya komponen yang paling signifikan. Nah, ukuran pasar memiliki daya tarik tersendiri sebab memberikan indikasi perubahan nilai perusahaan secara relatif langsung. Kesesuaian pengukuran tersebut meredakan adanya kemungkinan tekanan politik dari pihak luar terhadap perusahaan. Jika perubahan nilai pasar diukur berdasarkan transaksi terkini di pasar, ukuran pasar juga memiliki keuntungan lain. Contohnya bagi perusahaan yang diperdagangkan secara publik dan terdaftar dalam bursa efek, nilai pasar akan tersedia tepat waktu, nilai pasar akan disajikan secara akurat, dan nilainya biasanya objektif atau tidak dapat dimanipulasi oleh manajer yang kinerjanya sedang dievaluasi. Keunggulan lainnya dari nilai pasar ini dapat dengan mudah dipahami setidaknya dalam hal apa yang diwakili oleh ukuran tersebut. Dan nilai pasar hemat biaya karena tidak memerlukan biaya pengukuran perusahaan apapun. Namun di sisi lain,
nilai pasar juga terdapat keterbatasan, mulai dari masalah stabilitas pengendalian, nilai pasar tidak selalu mencerminkan kinerja yang terrealisasi, ukuran kinerja perusahaan sebenarnya merupakan potensi kegagalan kongruen, dan yang terakhir kelayakan dalam keadaan tertentu. Yang pertama kita bahas masalah stabilitas pengendalian, yaitu ukuran pasar umumnya hanya dipengaruhi oleh manajer puncak dalam organisasi yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan penting. Namun di sisi lain bukan hanya dipengaruhi oleh manajer puncak dalam suatu organisasi. Adapun aktivitas ekonomi makro, iklim politik, kebijakan moneter, dan peristiwa industri, serta suasana pasar saham secara umum. Oleh sebab itu, informasi akuntansi penting dalam kontrak insentif bahwa laba dapat melindungi para eksekutif dan resiko yang melekat pada harga saham perusahaan. Yang kedua, nilai pasar tidak selalu mencerminkan kinerja yang terrealisasi. Jadi, pasar dapat bereaksi berlebihan terhadap berita yang terkait dengan perusahaan, baik positif maupun negatif. Jadi, kita ambil contoh, jika suatu perusahaan melakukan pengangkatan kepala eksekutif baru, di mana pasar akan bereaksi apakah eksekutif yang diangkat tersebut memiliki track record yang baik ataupun sebaliknya. Nah, ketika baik, maka pasar akan berekspektasi bahwa perusahaan tersebut akan mengalami pendapatan yang besar di kemudian hari. Selain itu, pasar juga akan bereaksi ketika perusahaan menangani proyek-proyek besar yang juga akan mempengaruhi pendapatan perusahaan di masa yang akan mendatang. Keterbatasan ketiga yaitu ukuran kinerja pasar sebenarnya adalah potensi kegagalan kongruen. Nah, pasar sendiri tidak selalu mendapat informasi yang detail terkait rencana dan prospek perusahaan hingga resiko di masa depan. Hal ini menghambat penggunaan valuasi pasar sebagai proyeksi untuk nilai perusahaan. Untuk alasan kompetitif, perusahaan dapat memperlakukan informasi tentang produktivitas R&D, strategi penetapan harga, dan sumber daya, serta kualitas produk dan proses. Keterbatasan yang terakhir yaitu kelayakan dalam keadaan tertentu. Jadi, ukuran pasar juga hanya tersedia untuk perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek atau TBK. Mereka tidak tersedia untuk perusahaan swasta ataupun anak perusahaan atau divisi yang sepenuhnya dimiliki dan tidak berlaku juga untuk organisasi nirlaba. Nah, keterbatasan dari ukuran pasar tersebut menyebabkan organisasi atau perusahaan mencari ukuran kinerja pengganti seperti ukuran akuntansi, khususnya laba dan laba akuntansi, sebagai pengganti terpenting yang digunakan, khususnya pada level manajemen di bawah tim manajemen paling atas. Oke, next pengukuran kinerja akuntansi. Ukuran kinerja ringkasan atau laba bersih berbasis akuntansi memiliki dua bentuk dasar. Yang pertama, ukuran residual atau ukuran laba akuntansi seperti laba bersih, laba operasi, laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi atau pendapatan residual. Yang kedua, ukuran rasio atau pengukuran laba akuntansi seperti laba atas investasi, laba atas ekuitas, laba atas aset bersih, atau laba atas modal yang disesuaikan dengan risiko. Kegagalan utama ukuran kinerja akuntansi adalah dalam hal kriteria kesesuaian untuk evaluasi. Ukuran akuntansi tidak mencerminkan perubahan nilai ekonomi dengan baik, khususnya dalam kurun waktu pengukuran yang lebih pendek. Ukuran tersebut juga mengalami beberapa masalah pengendalian meskipun lebih sedikit daripada ukuran pasar, tapi ini dapat diatasi dengan menggunakan metode yang sama yang dapat digunakan untuk menyesuaikan ukuran pasar. Baik, selanjutnya adalah materi terkait miopia, investasi, dan operasional. Mungkin teman-teman yang ada di sini asing ya, ataupun masih bingung terkait materi ini. Oke, saya jelaskan. Jadi miopia, investasi, dan operasional adalah kondisi di mana suatu perusahaan ataupun pihak-pihak yang ada di dalamnya ini cenderung
melakukan kesalahan terhadap penilaian kinerja yang nantinya justru mengakibatkan suatu perusahaan lebih fokus ataupun condong terhadap laba jangka pendeknya dan mengabaikan kondisi-kondisi jangka panjang ataupun laba jangka panjangnya. Nah, untuk menghindari kondisi-kondisi seperti itu, maka perusahaan dapat melakukan beberapa cara. Salah satunya adalah menentukan tujuan jangka panjang. Nah, tujuan jangka panjang dimaksudkan agar sistem yang ada di dalam satu perusahaan dapat lebih terstruktur dan memisahkan bagaimana sih jangka pendek yang perlu dipenuhi dan jangka panjang juga dipenuhi. Dan yang kedua adalah melakukan riset pasar dengan baik. Nah, bagaimana suatu konsumen ataupun masyarakat butuh seperti apa. Dan yang ketiga adalah tidak berhenti berinovasi. Kenapa? Karena suatu produk di dalam globalisasi tentu akan memiliki yang namanya perkembangan, sehingga perusahaan juga harus bervariatif dalam menciptakan produk-produk baru. Dan yang selanjutnya adalah sesuaikan dengan tren pasar. Contohnya adalah masyarakat cenderung lebih suka yang namanya K-pop. Nah, maka perusahaan juga bisa berkolaborasi dengan artis-artis K-pop ataupun juga lagi viral terkait kartun-kartun lucu. Nah, maka dari itu perusahaan juga bisa nih berkolaborasi dengan kartun-kartun lucu untuk dikembangkan dalam produk mereka. Dan yang terakhir adalah melibatkan pelanggan dalam satu bisnis. Nah, biasanya suatu perusahaan juga menambahkan pusat informasi agar apabila ada pelanggan yang melakukan keluhan ataupun memberikan saran dan komentar terhadap produk, sehingga menjadi evaluasi tersendiri bagi perusahaan untuk menciptakan produk yang lebih baik lagi. Seperti itu. Selanjutnya mengenai pengukuran kinerja return on investment. Organisasi berdivisi terdiri dari beberapa pusat pertanggungjawaban yang dimana manajer bertanggung jawab atas laba atau pengembalian investasi. Nah, organisasi berdivisi ini diperkenalkan oleh DuPont pada 1920-an dan berkembang pesat setelah Perang Dunia II seiring dengan pertumbuhan perusahaan besar. Sebuah organisasi dikatakan desentralisasi ketika otoritas keputusan didorong ke level yang lebih rendah, terutama dalam garis bisnis atau area geografis. Pembagian divisi memberikan keuntungan terutama pada organisasi besar dan kompleks yang sulit dikendalikan hanya melalui arahan pemimpin atau prosedur pusat. Return on investment adalah rasio antara laba akuntansi yang dihasilkan oleh divisi dan investasinya. Perusahaan dengan divisi-divisi sering menggunakan berbagai bentuk pengukuran ROI untuk mengevaluasi kinerjanya. Varians dari rencana dapat dianalisis menggunakan diagram rumus atau ROI tree. Nah, dalam analisis, misalnya menunjukkan bahwa ROI aktual divisi sebesar 15% berada di bawah level yang dirancanakan, yaitu 20%. Meskipun profitabilitas penjualan atau laba sebagai persentase penjualan sesuai rencana, tetapi perputaran aset atau penjualan dibagi dengan total investasi berada di bawah target. Pengukuran ROI dapat diuraikan untuk menemukan penyebab penyimpangan seperti penurunan penjualan atau peningkatan aset. Nah, grafik ROI juga menghubungkan kinerja di berbagai level termasuk faktor penjualan dan segmen pasar. Perusahaan sering menggunakan rasio return on investment, return on equity, return on capital employed, dan return on net asset. Laba dalam ROI juga bisa berupa laba setelah atau sebelum pajak, dan asetnya bisa mencakup semua atau hanya yang dikendalikan oleh manajer divisi. Selanjutnya mengenai masalah yang disebabkan oleh tipe pengukuran return on investment. Ketergantungan penuh pada pengukuran ROI dalam sistem pengendalian dapat menimbulkan masalah, terutama terkait laba akuntansi yang cenderung menghasilkan miopia manajemen atau bentuk umum dari perpindahan perilaku. Nah, ROI ini juga dapat menyebabkan suboptimisasi yang dimana manajer divisi berfokus pada peningkatan ROI divisi meskipun merugikan perusahaan secara keseluruhan. Selain itu, pengukuran ROI sering memberikan sinyal yang menyesatkan terkait kinerja divisi karena kesulitan dalam menghitung aset tetap yang bisa menyebabkan keputusan investasi dan evaluasi kinerja yang salah. Mengenai suboptimisasi, pengukuran return on investment dapat menciptakan masalah suboptimisasi dengan mendorong manajer untuk membuat investasi yang membuat divisi mereka terlihat baik meskipun investasi tidak sesuai dengan kepentingan terbaik bagi perusahaannya. Secara sederhananya, masalah tersebut muncul karena manajer divisi tidak ingin mengusulkan investasi modal yang diharapkan memberikan hasil pengembalian di bawah pengembalian tujuan divisi. Bahkan, jika investasi tersebut
tersebut baik menurut persepsi perusahaan. Sebaliknya, pengukuran ROI dapat menyebabkan manajer dari divisi yang gagal untuk berinvestasi dalam proyek investasi modal yang menjanjikan pengembalian di bawah biaya modal perusahaan. Untuk yang selanjutnya yaitu ada misleading performance signal atau sinyal kinerja yang menyesatkan. Yang dimaksud dari sinyal kinerja yang menyesatkan ini adalah kesulitan dalam mengukur penyebut ukuran return on investment atau ROI, khususnya yang berkaitan dengan aset tetap, dapat memberikan sinyal yang menyesatkan tentang kinerja pusat investasi atau divisi. Nilai aset yang tercermin pada neraca tidak selalu mewakili nilai ekonomi aset yang tersedia bagi manajer untuk mendapatkan pengembalian saat ini. Aset tersebut ditambahkan ke bisnis pada berbagai waktu di masa lalu dalam berbagai kondisi pasar dan daya beli unit moneter yang bervariasi. Dengan demikian, nilai buku dari berbagai aset yang terakumulasi dari waktu ke waktu pada neraca mungkin tidak banyak bicara mengenai nilai ekonomi aset. Namun, meskipun demikian, banyak perusahaan yang menggunakan net book value atau NBV untuk menghitung ROI divisi. Ketika NBV ini digunakan, ROI biasanya dilebih-lebihkan. Nah, pernyataan yang berlebihan ini lebih besar jika entitas menyertakan sejumlah aset yang lama. Dengan asumsi inflasi NBV aset lama berada di bawah nilai penggantinya karena dibeli dalam periode yang lebih rendah, tetapi bahkan tanpa memperhitungkan inflasi juga karena telah disusutkan lebih lama. Dengan pengukuran ini dapat menyebabkan manajer yang menggunakan pengukuran jenis ROI ini membuat keputusan yang buruk. Yang pertama, manajer divisi akan terdorong untuk lebih mempertahankan aset di luar masa optimalnya daripada berinvestasi kepada aset baru yang akan meningkatkan penyebut perhitungan ROI. Yang berarti motivasi yang tidak berfungsi ini diperburuk ketika para manajer mengharapkan masa kerja yang pendek. Dan yang kedua, jika manajer perusahaan tidak menyadari efek pengukuran ini atau tidak menyesuaikannya, maka akan menyebabkan distorsi dalam mengevaluasi kinerja manajer divisi. Masalah potensial yang terakhir adalah bahwa ukuran ROI ini menciptakan insentif bagi manajer untuk menyewa aset daripada membelinya. Berdasarkan beberapa aturan akuntansi, aset yang dicatat berdasarkan sewa operasi tidak diakui pada neraca, sehingga tidak termasuk dalam penyebut ROI. Manajer dapat meningkatkan ROI divisi mereka dengan memanipulasi sistem dengan cara ini. Tentu saja, perusahaan dapat dengan mudah memasukkan nilai kapitalisasi aset yang digunakan dalam perhitungan ROI divisi, bahkan ketika sewa aset tersebut tidak harus dikapitalisasi untuk tujuan pelaporan keuangan. Penyesuaian ini menghindari masalah potensial, tetapi penyesuaian ini juga mahal dan dapat mempersulit administrasi pembukuan yang berbeda untuk tujuan yang berbeda juga. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengukuran pendapatan residual sebagai solusi yang mungkin untuk masalah pengukuran ROI atau ROI. Nah, sejumlah peneliti dan konsultan berpendapat bahwa penggunaan ukuran pendapatan residual dapat membantu mengatasi keterbatasan suboptimalisasi ROI. Pendapatan residual dihitung dengan mengurangi laba dengan biaya modal untuk aset bersih yang terikat pada entitas atau divisi atau pusat investasi. Modal dibebankan pada tingkat yang sama dengan biaya modal perusahaan rata-rata tertimbang. Secara konseptual, seseorang dapat menyesuaikan tingkat biaya modal untuk setiap resiko pusat investasi, sehingga membawa sistem pengukuran kinerja konsisten dengan sistem pengukuran modal. Baik, yang selanjutnya yaitu pendapatan residual membantu mengatasi masalah suboptimalisasi dengan pengukuran kinerja manajerial seperti ROI dengan memberikan insentif bagi manajer untuk melakukan investasi yang menghasilkan pengembalian lebih tinggi dari biaya modal. Namun, pendapatan residual juga memiliki kelemahan, terutama dalam investasi aset tetap yang pada awalnya mengurangi nilai residual tetapi meningkatkan seiring waktu karena penyusutan aset. Nah, sebagai alternatif, Economic Value Added atau EVA yang dikembangkan oleh Stewart dan Company memperkenalkan
modifikasi terhadap akuntansi standar untuk menghitung laba ekonomis yang lebih akurat. Nah, rumus EVA sendiri adalah laba operasional bersih setelah pajak atau NOPAT yang dimodifikasi dikurangi dengan biaya modal tertimbang. Nah, EVA sendiri berusaha mengatasi kelemahan dari laba akuntansi, terutama dengan kapitalisasi pengeluaran diskresioner seperti R&D dan pelatihan, mengurangi masalah manajerial yang fokus pada jangka pendek. Yang selanjutnya yaitu EVA bukanlah pengukuran sempurna bagi pendapatan ekonomi karena tergantung pada data historis dan kurang mencerminkan potensi arus kas masa depan, terutama untuk perusahaan dengan fokus pertumbuhan jangka panjang. Selain itu, penerapan EVA memerlukan banyak penyesuaian akuntansi yang rumit, yang bisa mahal dan membutuhkan bantuan konsultan. Survei menunjukkan perusahaan besar seperti FTSE 100 jarang menggunakan metrik berbasis nilai ini karena kerumitan dan biaya penerapannya. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengukuran pendapatan residual sebagai solusi yang mungkin untuk masalah pengukuran ROI atau ROI. Nah, sejumlah peneliti dan konsultan berpendapat bahwa penggunaan ukuran pendapatan residual dapat membantu mengatasi keterbatasan suboptimalisasi ROI. Pendapatan residual dihitung dengan mengurangi laba dengan biaya modal untuk aset bersih yang terikat pada entitas atau divisi atau pusat investasi. Modal dibebankan pada tingkat yang sama dengan biaya modal perusahaan rata-rata tertimbang. Secara konseptual, seseorang dapat menyesuaikan tingkat biaya modal untuk setiap resiko pusat investasi, sehingga membawa sistem pengukuran kinerja konsisten dengan sistem pengukuran modal. Baik, yang selanjutnya yaitu pendapatan residual membantu mengatasi masalah suboptimalisasi dengan pengukuran kinerja manajerial seperti ROI dengan memberikan insentif bagi manajer untuk melakukan investasi yang menghasilkan pengembalian lebih tinggi dari biaya modal. Namun, pendapatan residual juga memiliki kelemahan, terutama dalam investasi aset tetap yang pada awalnya mengurangi nilai residual tetapi meningkatkan seiring waktu karena penyusutan aset. Nah, sebagai alternatif, ekonomi value added atau EVA yang dikembangkan oleh Stewart dan Company memperkenalkan modifikasi terhadap akuntansi standar untuk menghitung laba ekonomis yang lebih akurat. Nah, rumus EVA sendiri adalah laba operasional bersih setelah pajak atau NOPAT yang dimodifikasi dikurangi dengan biaya modal tertimbang. Nah, EVA sendiri berusaha mengatasi kelemahan dari laba akuntansi, terutama dengan kapitalisasi pengeluaran diskresioner seperti R&D dan pelatihan, mengurangi masalah manajerial yang fokus pada jangka pendek. Yang selanjutnya yaitu EVA bukanlah pengukuran sempurna bagi pendapatan ekonomi karena tergantung pada data historis dan kurang mencerminkan potensi arus kas masa depan, terutama untuk perusahaan dengan fokus pertumbuhan jangka panjang. Selain itu, penerapan EVA memerlukan banyak penyesuaian akuntansi yang rumit, yang bisa mahal dan membutuhkan bantuan konsultan. Survei menunjukkan perusahaan besar seperti FTSE 100 jarang menggunakan metrik berbasis nilai ini karena kerumitan dan biaya penerapannya. Nah, itu dia materi presentasi dari kelompok kami. Mungkin kalau semisal kita ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan semoga apa yang kami berikan bermanfaat buat teman-temannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.